Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data hingga pertengahan Februari 2026, pencarian di Google terkait Epstein's Files mengalami lonjakan signifikan hingga 1.200% setelah Departemen Kehakiman AS merilis lebih dari 3 juta dokumen baru pada 30 Januari dan rilis lanjutan di bulan Februari. Meskipun tidak ada jumlah pasti yang dirilis, namun kasus Epstein's Files sangat viral di semua platform di Indonesia, seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan X. Ini menunjukkan kalau kasus Epstein sangat menyedot perhatian publik. Pertanyaannya, kenapa? Kasus Epstein sendiri adalah tentang jaringan perdagangan seks internasional yang melibatkan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap gadis-gadis di bawah umur. Namun yang membuat kasus ini sangat viral adalah tentang teori konspirasi elit global dengan aktivitas satanik mereka, termasuk Epstein. Banyak dari kita pasti bertanya, apa elit global itu benar-benar eksis? Kalau iya, apa sih elit global itu? Bagaimana mereka terbentuk? Bagaimana mereka bekerja? Dan apa tujuan mereka sebenarnya? Dan yang paling penting, apakah mereka benar-benar menyembah setan? Kita bukan membahas sebuah konspirasi, tapi sebuah fakta yang ditutupi. Kita berbagi informasi berdasarkan data, logika, dan Al-Quran. So let's make it private. So let's start talking from behind the wall. Agama-agama Abrahamik adalah kelompok agama monoteistik yang berakar dari tradisi Nabi Ibrahim atau Abraham, yang lahir sekitar 2000 sampai 1700 sebelum Masehi, dan berasal dari Mesopotamia, Timur Tengah. Yudaisme atau Yahudi adalah agama yang tertua sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, diikuti Kristen pada abad ke-1 Masehi, dan Islam pada abad ke-7 Masehi. Ketiganya berbagi nilai sentral keimanan kepada satu Tuhan atau Tauhid dan figur Nabi Ibrahim sebagai bapa leluhur spiritual. Meskipun sama-sama agama Tauhid, ketiga agama ini berbeda dalam akidah dan praktek keagamaan. Meski demikian, ketiganya mempercayai bahwa juru selamat akan datang di akhir zaman untuk memberikan keselamatan dan memimpin dunia. Dalam ajaran Yahudi, juru selamat yang dinantikan disebut Mesayah atau yang diurapi. Sang Mesayah ini diyakini adalah seorang raja Yahudi yang berasal dari keturunan Raja Daud yang akan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi umat Yahudi di akhir zaman. Dan sebagaimana dalam ideologi Islam tentang Imam Mahdi di akhir zaman, sang Mesayah umat Yahudi ini juga adalah seorang manusia yang digambarkan takut kepada Tuhan. Loh, lalu bagaimana bisa Dajjal dikaitkan dengan kaum Yahudi? Perlu kita ketahui bahwa Yahudi itu adalah nama sebuah kaum dan diidentikan dengan nama agamanya. Sedangkan Zionisme adalah ideologi politik
yang dianut oleh rezim Israel, bukan ajaran agama Yahudi. Tapi bukan berarti bahwa Zionisme tidak berkaitan sama sekali dengan ajaran agama Yahudi. Ia adalah ideologi politik yang didasarkan pada interpretasi ekstrim dari teks-teks agama, yang menganggap bahwa Bani Israel adalah umat pilihan Tuhan di muka bumi. Paham ini, meskipun tidak dianut oleh semua umat Yahudi, bahkan mereka menentangnya dan menganggap paham ini sesat dan menyalahi Taurat, namun sebagian besar umat Yahudi adalah penganut paham ini, terutama mereka yang dengan rela pindah ke Palestina dan menjadi warga negara Israel setelah perjanjian Balfour. Singkatnya, Zionisme adalah ideologi politik dengan identitas agama yang menetapkan utopia doktrinal bahwa suatu saat kaum Yahudi akan menguasai dunia dan memperlakukan semua manusia non-Yahudi sebagai budak sesuai janji Tuhan yang diyakininya. And I love Israel. I'm with you all the way. Free, free Palestine! Nah, Zionis ini sendiri terbagi lagi dalam dua kelompok umum, yaitu kelompok ekstrim doktrinal dan mereka yang masih mengikuti ajaran Yahudi. Kelompok ekstrim doktrinal ini adalah Zionis yang radikal dan menyimpang dari ajaran Yudaisme itu sendiri. Bukan hanya merasa superior, tetapi mereka ingin berkuasa dan mengendalikan manusia. Mereka adalah orang-orang yang sangat beriman, bukan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang diperintahkan dalam Taurat, melainkan kepada ego mereka sendiri. Mereka sangat tamak dan memuja kemewahan dunia. Itulah mengapa mereka menyembah Tuhan Baal, yang merupakan berhala sesembahan nenek moyang kaum Bani Israel. Berdasarkan sejarah, Bani Israel mulai menyembah Baal secara masif, terutama setelah masa pemerintahan Raja Sulaiman atau Solomon, mencapai puncaknya pada zaman Raja Ahab dan Ratu Isabel sekitar abad ke-9 sebelum Masehi, di mana penyembahan ini dipromosikan sebagai agama negara. Raja Ahab, di bawah pengaruh istrinya Isabel, mendirikan kuil dan mezbah atau tempat khusus yang ditinggikan untuk mempersembahkan korban bagi Baal, menjadikannya penyembahan umum di kerajaan Israel Utara. Baal dianggap sebagai dewa kesuburan dan pembawa hujan, yang membuat Bani Israel tergoda menyembahnya demi hasil pertanian dan kemakmuran. Mereka juga meyakini bahwa Baal bisa melindungi mereka dari musuh serta memberikan kekayaan dan kekuasaan atas dunia. Jadi, secara historis dan budaya, Bani Israel sudah terbiasa menyembah Baal. Karena karakter Bani Israel sendiri, selain sangat keras kepala, mereka juga sangat menyukai kemewahan dunia dan superioritas. Mereka dikenal senantiasa mempermainkan agama untuk memenuhi hasrat duniawi mereka, sebagaimana digambarkan dalam kisah Ashab as-Sabat atau para pelanggar hari Sabtu. Bagi mereka, agama haruslah menjadi jalur untuk mewujudkan hasrat dunia mereka, bukan malah membatasinya.
Dan inilah salah satu karakter Bani Israel yang sangat dibenci Allah dan yang membuat mereka selalu kembali ingkar, meskipun sudah banyak nabi Allah yang diturunkan dari kaum mereka. This is my Father's word. Dalam ritual penyembahan Baal, melibatkan hubungan seksual yang dianggap bisa mendatangkan kesuburan dan kemakmuran. Bahkan, para penyembah Baal konon katanya melakukan hubungan seksual massal di depan patung Baal untuk sebuah permintaan khusus. Mirip dengan pesugihan di Indonesia, mereka juga menyerahkan tumbal berupa anak kecil kepada Baal, agar Baal senantiasa melindungi dan melanggengkan kejayaan pemujanya. Dan saat kenikmatan duniawi, harta dan kekuasaan bisa diperoleh tanpa bersusah payah menjauhi dosa dan mengikuti perintah Tuhan, disitulah keimanan manusia yang tipis akan runtuh dan tidak bersisa, tidak terkecuali Bani Israel. Kita pasti bertanya, jika Bani Israel itu merupakan bangsa terpilih Tuhan sebelum turunnya Islam, lalu mengapa bisa mereka sebodoh itu menyembah Baal yang merupakan sebuah patung berkepala sapi? Terutama bagi kaum elit global saat ini, rasa-rasanya mustahil mereka akan melakukan hal sebodoh itu di tengah kecerdasan mereka dalam memajukan sains dan teknologi dunia. Karena penyembahan berhala semacam itu dianggap tahayul dan orang-orang yang melakukannya dianggap kuno dan terbelakang. Lalu apakah mungkin para elit global yang modern itu akan melakukannya? Harus kita ingat bahwa Raja Daud atau King David dan Raja Sulaiman atau King Solomon adalah dua tokoh yang tercatat dalam sejarah maupun kitab-kitab Samawi sebagai raja yang memiliki kerajaan yang begitu besar dan berkuasa. Mereka banyak menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya. Keduanya merupakan nabi dari Bani Israel sekaligus seorang raja yang memerintah dari Yerusalem. Nabi Sulaiman sendiri dikisahkan dapat memerintah jin untuk membangun dan memperbesar kerajaannya. Bahkan ia bisa menaklukkan kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu Balkis berasal dari kerajaan Saba yang terletak di wilayah Arab Barat Daya yang saat ini diyakini sebagai wilayah Yaman. Ibu kota kerajaan ini adalah Ma'rib, sebuah wilayah yang dikenal makmur dan subur pada masa itu. Berangkat dari fakta sejarah ini, Bani Israel mengidentifikasikan diri mereka sebagai penerus kejayaan Nabi Sulaiman dan mengklaim sebagai bangsa pilihan Tuhan yang terpilih untuk memimpin dunia. Namun mereka keliru, menganggap Nabi Sulaiman bisa sampai kepada tampuk pemerintahannya melalui bantuan Raja Jin atau Iblis. Mereka meyakini bahwa perjanjian dengan Iblis membuat Nabi Sulaiman bisa memperoleh kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan. Selain itu, mereka juga percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah seseorang yang mempelajari sihir dari iblis dan mempraktikkannya untuk membangun kerajaan yang besar dan luas. Padahal hal ini bertentangan dengan Taurat dan Nabi Sulaiman adalah penganut agama Tauhid. Tunduknya iblis kepadanya adalah salah satu mukjizatnya dan merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang namanya harta dan kekuasaan, tidak ada perbedaan antara manusia dulu dan manusia zaman sekarang. Mereka akan selalu menginginkannya, karena keduanya adalah fitrawi bagi diri manusia. Apa jadinya jika sebenarnya para elit global itu bisa sampai di posisi sekarang ini karena mereka bersekutu dengan iblis, di mana sains dan teknologi adalah sihir modern yang mereka kembangkan untuk mencerabut keimanan manusia pada agama dan kitab suci. Dan memang itulah fakta di balik penyembahan Baal oleh kelompok ini, termasuk oleh Epstein dan circle-nya. Sejatinya, Baal itu sendiri adalah iblis atau Lucifer. Ia merupakan entitas hidup dan digambarkan dalam wujud patung bertanduk. Iblis dianugerahi oleh Allah dengan beberapa kelebihan, termasuk mendatangkan kekayaan dan kekuatan bagi pemujanya. Tujuannya satu, menyimpangkan umat manusia dari jalan Tuhan, dan manusia pemuja dunia akan jatuh pada perangkapnya. Sampai saat ini, para Zionis menyembah Baal untuk kekayaan dan kekuasaan. Mereka percaya, selama mereka menyembah Baal, maka kekayaan mereka akan semakin bertambah dan pengaruh mereka akan semakin luas dan langgeng. Dengan begitu, apa yang mereka yakini sebagai nubuat Tuhan untuk mereka bahwa kaum Yahudi akan memimpin dunia bisa terwujud. Dan sangat besar kemungkinannya pendirian negara Israel Raya ditujukan untuk mengulang kejayaan Raja Ahab dan Ratu Isabel dan menjadikan agama Baal sebagai agama negara. Jadi jangan heran ketika orang-orang Zionis ini akhirnya membentuk sebuah kelompok pemuja Baal, lalu merekrut orang-orang Yahudi atau non-Yahudi yang mencintai kemewahan dunia, agar kejayaan mereka bisa bertahan dan semakin luas. Mereka menggunakan simbol-simbol, kode, dan tokoh-tokoh berpengaruh untuk melakukan misi-misi mereka dalam mengendalikan manusia di seluruh dunia, agar tanpa mereka sadari, mereka menjadi alat sekaligus tumbal dalam terciptanya tatanan dunia baru di bawah kepemimpinan elit global, atau lebih tepatnya, di bawah kepemimpinan kaum Yahudi. Sebuah tatanan dunia yang penuh dengan superioritas, diskriminasi, dan kapitalis yang menempatkan mereka yang beruang sebagai penguasa mutlak atas hak hidup orang banyak. Bagi kaum elit ini, rakyat miskin adalah manusia tidak berguna dan merupakan hama yang harus dibasmi. Sehingga mereka sering dijadikan tumbal dalam proyek elit global. Salah satu contohnya adalah COVID-19 dan beberapa wabah virus lain yang dikembangkan dari balik laboratorium yang mereka danai. Sampai di sini, kita jadi paham kan mengapa Epstein dan circle-nya begitu kaya, berpengaruh, dan menyukai hubungan seksual dan anak-anak di bawah umur. Terlebih lagi, Epstein adalah seorang Yahudi. Masihkah kita tidak bisa melihat benang merah antara Yahudi, Zionis, elit global, dengan Baal dalam hal ini? لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Sejak dulu, kaum Yahudi adalah yang paling kuat permusuhannya terhadap Islam, karena Islam sangat menentang praktek-praktek menyimpang mereka. Dalam surah Al-Isra ayat 4-7, Al-Quran dengan jelas meramalkan tentang kebangkitan Bani Israel setelah kejatuhannya yang pertama, dan kejatuhannya yang kedua secara implisit disebutkan akan berada di tangan kaum muslimin. Dan tentang keruntuhan Bani Israel yang menyimpang dan sombong ini juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam Taurat. Dalam Islam, kita mengenal Imam Mahdi sebagai juru selamat yang dinubuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW yang akan memimpin dunia dengan keadilan dan menghancurkan kezaliman di akhir zaman. Ideologi ini sangat ditakuti Zionis karena merupakan antitesa dari Zionisme. Itulah mengapa Zionis tidak mau dan sangat takut jika Islam semakin berkembang dan kuat di dunia. Terlebih lagi, populasi umat muslim dunia jauh lebih besar daripada mereka. Zionis akan melakukan segala cara dan upaya untuk mencegah kemunculan Al-Mahdi yang diyakini akan menjadi akhir dari kekuasaan mereka. Dengan cara memecah belah umat Islam, melemahkan umat Islam dengan hiburan, dan menghancurkan negara-negara Islam yang menentang hegemoni mereka. Karena mereka yakin kesadaran dan persatuan umat Islam adalah kebangkitan Islam dan gerbang kemunculan Al-Mahdi. Selama umat Islam belum sadar dari kelalaiannya dan persatuan Islam belum terwujud, maka Al-Mahdi tidak akan muncul. Kenapa mereka mengetahui hal ini? Karena mereka mengkaji Al-Quran untuk mencegah ramalannya terjadi. Bahkan agen Mossad Israel mempelajari bahasa Arab dan diajarkan Islam dan Al-Quran dalam pelatihan intensif. Untuk apa? Untuk memahami ideologi dan mempermudah infiltrasi ke komunitas Arab atau Muslim. Bisa dibilang, Mossad menjadikan Al-Quran sebagai riset untuk War of Ideas. Mereka ingin mengubah ideologi kaum Muslim dengan memelintir tafsir Al-Quran agar sesuai dengan tujuan mereka. Dengan begitu, umat Muslim sendiri akan menyimpang dari Al-Quran dengan cara yang tidak mereka sangka dan sadari. Sebagaimana kita tahu, salah satu kebiasaan Bani Israel adalah mengutak-atik kitab suci seperti yang mereka lakukan pada kitab suci Taurat dan Injil. Namun di abad ini, kitab suci juga diutak-atik di atas meja sains dan teknologi. Zionis terus mengembangkan sains dan menciptakan teknologi sebagai tandingan Al-Quran. Dengan begitu, pelan-pelan umat Muslim akan meninggalkan Al-Quran karena dianggap sudah usang dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Padahal mereka sendiri mempercayai ramalan Al-Quran tentang kehancuran kedua Bani Israel. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Mereka menyembah Baal agar melindungi mereka dari kehancuran yang sudah diramalkan Al-Quran. Karena sosok yang sesungguhnya ditakuti oleh Zionis, lebih daripada jumlah kaum muslimin di seluruh dunia, adalah keturunan Rasulullah dari silsilah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yaitu Imam Mahdi. Jadi kita nggak perlu heran kenapa Epstein meminta kiswah Ka'bah untuk dijadikan karpet yang diinjak. Sesuai dengan ritual satanik atau sihir, kiswah Ka'bah yang disentuh oleh jutaan kaum muslim dapat dijadikan media sihir untuk melemahkan dan menghancurkan mental kaum muslimin. Dengan begitu, mereka tidak akan pernah bisa menyambut juru selamat mereka dan akan terus berada di bawah kendali kaum Zionis. Bukankah para Bani Israel gemar melakukan sihir dan mempelajarinya dari setan pada zaman Nabi Sulaiman? Dan jika kalian mau tahu kenapa Zionis sangat membenci Iran, karena ideologi Iran yang menjadikan kepemimpinan Wilayatul Faqih sebagai kekuasaan estafet umat muslim Syiah yang akan dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dalam hal ini, Imam Zaman atau Imam Mahdi. Jadi Iran, terlepas dari mazhab yang dianutnya, adalah satu-satunya negara Islam yang mempersiapkan berdirinya pemerintahan Islam untuk menyambut Al-Mahdi. Itulah mengapa Iran akan selalu menyokong para pejuang pelindung Masjidil Aqsa di Gaza dan menjadikan hal ini sebagai kebijakan politik luar negerinya, karena umat Syiah di Iran mempercayai bahwa Al-Mahdi adalah sang juru selamat yang akan membebaskan Al-Aqsa. So, jangan heran kenapa isu Sunni Syiah selalu digoreng oleh Zionis. Selain untuk mencegah persatuan umat, ia juga ditujukan untuk mengucilkan Iran dari negara-negara Muslim dunia. Mereka takut Iran akan mengekspor ideologinya ini ke negara-negara Islam, karena mereka sendiri telah melakukan ekspor ideologi Zionisme selama puluhan tahun yang membuat umat Islam menjadi lemah sampai saat ini. Plot twistnya, elit global sengaja menjauhkan kita dari hal-hal yang berbau gaib dan spiritual, padahal mereka sendiri menggunakan simbol-simbol satanik mereka sebagai pesan subliminal bagi kita dan anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa setiap simbol dan ritual spiritual memiliki frekuensi yang bisa mempengaruhi otak manusia di alam bawah sadarnya. Ada satu hal yang harus kita tekankan, bahwa benar, elit global itu adalah Zionis yang bersekutu dengan iblis. Tapi tidak semua Zionis adalah penyembah Baal. Sama halnya, bahwa benar Zionis itu adalah Yahudi, tapi tidak semua Yahudi adalah Zionis. Meskipun minoritas, kita harus ingat bahwa ada beberapa umat Yahudi yang masih patuh pada ajaran Tuhan dan menentang Zionisme dan genosida Israel di Gaza.
Istilah elit secara luas merujuk pada golongan minoritas yang memegang kendali kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh terbesar dalam suatu struktur sosial. Elit global adalah mereka yang saat ini tengah mempersiapkan agenda kekuasaan absolut berada di bawah satu sistem dan pemerintahan negara Israel Raya. Kenapa Israel? Karena yang menginisiasi elit global itu sendiri adalah orang Yahudi. Dan elit global itu sendiri adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh mereka untuk mewujudkan berdirinya negara Yahudi yang disebut Israel Raya dan tatanan dunia baru di bawah kepemimpinan absolut kaum Yahudi. Dalam hal ini, elit global. Dan kamu harus tahu bahwa elit global ini berbeda dan lebih eksklusif daripada Zionisme, meski mereka juga seorang Zionis. Zionisme itu sendiri adalah tameng sekaligus kendaraan elit global untuk menguasai dan membuat kekuasaan mereka bertahan di dunia. Ketika kita mengatakan bahwa elit global menyembah Baal, jangan kita kira bahwa relasi mereka dengan Baal adalah relasi Tuhan dan budak. Itu keliru. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa elit global hanyalah menuhankan ego dan diri mereka sendiri. Ketamakan dan superioritas adalah agama mereka. Dan Baal hanyalah kendaraan untuk mewujudkan hal itu. Jadi, hubungan mereka dengan Baal lebih tepatnya adalah sekutu bisnis. Karena kelompok ini adalah kaum kapitalis yang hanya memperhitungkan untung rugi dari sisi dirinya sendiri. Dan dalam relasi ini, tidak ada istilah tahayul, yang ada hanyalah kekayaan dan kekuasaan. Lalu, siapakah yang lebih mengerikan? Iblis atau para elit global ini? Kesimpulannya, penjahat sejati manusia abad ini adalah para elit global. Lalu, siapa sajakah mereka? Bagaimana cara mereka bekerja? Dan apa saja agenda mereka? Selain itu, apa alasan lain di balik keinginan mereka menguasai Yerusalem dan apa dampak mereka bagi kehidupan kita? Kita lanjutkan di part 2 ya. Ingat, kita bukan membahas sebuah konspirasi, tapi sebuah fakta yang ditutupi. Kita berbagi informasi berdasarkan data, logika, dan Al-Quran. So let's make it private. So let's stay talking from behind the wall.